Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawi sultanuhu al-wajihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu kamalat mahasinuhu falau hadasana lil badri inda tamami lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bijawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus, dan juga para habib yang lain, ada Al-Habib Mehmet, ada Al-Habib Mustafa, ada Al-Habib Agil, Al-Habib Muhammad, dan juga para kiai, para sesepuh, para penesepuh, para asatidah mungkin kalau datang, para ibu nyai, dan juga tidak ketinggalan wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Rahimin beserta seluruh keluarganya, dan juga hadirin dan hadirat ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya dapat amanah dari Al-Habib Muhsin untuk supaya menyampaikan di sini, di majelis ini, tentang bab yang sebentar lagi akan kita lalui bersama, yaitu Idul Adha. Idul Adha ini WhatsApp saya sudah mulai kebanjiran pertanyaan. Pertanyaan ini setiap tahun terulang. Subhanallah, setiap tahun terulang. Tapi untungnya orangnya tidak sama. Nek wonge podo ben tahun takon, tak gawe tulisan tak templeken yang omahe dhek. Apa pertanyaannya? Ya, ini masalah seputar kurban. Nah, Idul Adha ini ada yang namanya kurban. Idul Kurban ya, yang di Indonesia, yang tidak haji, yang tidak berangkat haji disunnahkan. Berarti hukumnya kurban adalah sunnah. Sunnah kapan? Ora setahun, ora seumur hidup sekali, bukan. Kurban itu bukan seumur hidup sekali. Kurban itu sunnah setahun sekali. Jadi bukan berarti nek wis kurban tahun ini berarti tahun ngarep wis ora wajib kurban, ndak. Dan hukumnya kurban itu tidak wajib, sunnah. Setiap tahun sunnah. Biasanya yang pertanyaan itu dibenturkan sama akikoh. Dereng kekah angsal kurban mboten. Oke, harus ada tahu dulu perbedaannya akikoh sama perbedaannya kurban. Akikoh itu hukumnya juga sunnah, tapi bukan kangge jenengan. Kanggene bapak jenengan. Sunnah untuk orang tua yang punya anak. Kalau anaknya perempuan, akikohnya 1 ekor kambing. Kalau anaknya laki, kurbannya 2 ekor kambing. Akikoh. Kalau yang sunnah untuk melakukan akikoh itu orang tuanya. Kapan waktunya? 7 hari, tidak sanggup 14 hari, tidak sanggup, terus mundur sampai kapan? Ada yang bilang sampai balik itu kalau laki-laki, kalau perempuan ada yang bilang sampai menikah. Nah, lah kalau tidak mampu ya sudah, kayak sholat duha tapi waktunya sudah habis. Apa masih bisa sholat duha? Dia mboten sakit. Ini hukum akikoh. Kalau korban tidak bisa tahun ini, tahun depan boleh. Masih ada kesempatan. Ya. Dan akikoh ini tidak bisa kita mengikahi diri kita sendiri, tidak bisa. Kulo niat akikah beb, nggo awake kulo piyambak, ndak bisa. Kulo kekah nggo tiang sepuh kulo, ndak bisa. Ndak bisa. Jadi akikah itu orang tua ngikahi anaknya, bukan kita ngikahi orang tua, kualik malah. Apalagi kita ngikahi diri kita sendiri, ndak boleh. Lah terus kalau orang tua ndak sanggup beb, ndak mampu untuk berakikah gimana? Ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa, sunnah. Ndak apa-apa, ndak sanggup ndak apa-apa. Anaknya sudah bisa kekah sendiri beb. Nah caranya gini, caranya sampean beli kambing, para ke wong tua, Pak, jenengan dereng ngakekahi kula, dereng ini kambing kula tumbas, kula suwunke jenengan niati akekah nggih kula, niku baru boleh. Jadi diberikan dulu ke orang tua kita, terus disuruh niati untuk akekah. Thayyib, akekah cukup. Ini masalahnya korban. Boleh ndak orang yang belum akikah berkorban? Boleh.
Afdol mana? Sama-sama sunnah. Afdol di jawaban dewi. Hukumnya sama-sama sunnah. Akekah itu mesti ada lagi yang tanya. Nek anaknya laki kekahnya berapa kambing? 2. Beb tahun ini mampu setunggal, tahun ngarep setunggal. Sakit boten? Boleh. Tidak apa-apa. Asal sudah separuh. Ini kekahnya kambing separuh saya. Boten sakit. Nah kekah boleh gitu. Nah tahun ini momennya Idul Adha, kita gunakan momen untuk berkorban, monggo silahkan. Wah belum kekah beb, kalau kekah rien, monggo silahkan. Hukumnya sama-sama sunnah, jangan dijadikan pusing sendiri ya. Nek ngeluh bingung malah ora kekah, ora korban, bar korban perasaan malah nih. Insyaallah hukumnya sunnah akekah ini sampai jam 21.30. Oh sampai isya. Toyib. Lutfi ngakak beb. Itu hukum. Nah terus sekarang bagaimana hewan korbannya? Hewan korbannya akikah ini punya syarat. Korban. Hewan korban ini punya syarat. Syaratnya apa? Ndak boleh cacat. Sing wis tuwek, wis poel. Engko pedagang-pedagang kuwi sok nakalan, untune dijabuti dhewe, Beb. Urung poel untune Nah, itu nanti jenengan yang pilih, yang pinter-pinter milih ya. Yang punya dagangan kambing juga jangan nakal-nakal ya. Yang sudah poel istilahnya. Bener poel betul enggak? Di sini ada kenal poel enggak? Iya, betul ya, sama ya. Saya kira cuma di Solo tok. Enggak, ini sudah ini bukan lagi poel, ini sudah double poel, Beb. Sesebeh ini. Tapi alhamdulillah anak saya hari ini tidak dibilang saya tua sama Bib Musin. Saya senang. Alhamdulillah biasanya sesepuh kita, wow, potah. Sesepuh. Saya tak semir kuning kabeh. Alhamdulillah ya. Hewan korban itu sudah cukup usianya. Yang tidak sakit. Tidak sakit ini baik terutama fisiknya. Kemarin atau hari ini tadi saya lihat ciri-ciri sapi yang punya penyakit antrak. Nah itu monggo dipersilahkan dibaca. Jangan sampai beli sapi sudah mahal-mahal berpenyakit. Nah bagaimana? Tidak sah korbannya. Nah, ada lagi yang banyak kesalahan apa? Nek wedus atau sapi kupingnya di staples jenenge. Tidak boleh. Kan cacat akhirnya kupingnya bolong. Nek bojomu gak apa-apa, mbok tindik tambah hayu. Tapi nek sapi apa kambing korban ojo ditindik. Cacat nanti tidak boleh dibuat korban. Banting sapi yo hati-hati. Banting nanti kalau ada yang patah tidak sah dibuat korban. Yang afdol menyembelih hewan korban adalah yang berkorban. Saya berkorban, saya yang menyembelih. Wah, ora tegel bepere iso carane. Lah, ndak bisa caranya atau ndak tegel atau dan sebagainya, serahkan pada ahlinya. Tulisi jenenge ya toh. Umar Sarip Asegab. Nah, bukan berarti wedhusnya jeneng Umar Sarip, bukan. Itu tulis. Nah, baru nanti panitia korban yang menyembelih. Ini hewan korbannya seperti itu, cukup usia, utuh, tidak cacat, tidak sakit, tidak kurang apa-apa, sampai pada waktu korban disembelih kambingnya atau sapinya masih dalam keadaan sehat, berarti mati, ya disembelih wis mati wis. Alhamdulillah itu hewannya. Terus sekarang yang jadi polemik tempat pelaksanaan korban. Tempat pelaksanaan korban itu yang afdal, yang bersifat syiar Islam. Di mana itu? Tanah lapang, tempat Idul Adha, mungkin tempat sholat Idul Adha, dibuat tempat penyembelihan korban sekalian, bagus, bisa dilihat orang banyak, syiar. Terus masjid, nah ini kalau masjid berhati-hati. Kalau mau korban di masjid bukan berarti tidak boleh, itu afdol, bahkan menurut madhab Imam Maliki dikatakan sunnah korban di masjid, tapi jangan di masjid, di halamannya masjid, sebab masjid ini tidak boleh terkena najis. Masjid itu tidak boleh terkena najis. Nah najisnya hewan itu apa? Darahnya.
darahnya najis. Darah yang dihukumi dimaafkan atau makfu daripada hewan korban adalah darah yang melekat di daging. Itu makfu, dimaafkan. Tapi kalau darah yang berkeluar, yang keluar itu, yang bercucuran keluar itu najis, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh kena dalam masjid. Ya, maka dari itu kalau mau korban di halaman masjid boleh, dengan syarat halaman masjid itu termasuk bagian masjid. Artinya juga diwakafkan bagian dari masjid. Nah, itu baru boleh. Silahkan. Lah bagaimana penggunaan airnya? Mungkin gayungnya dan lain sebagainya. Lah nek wis ngurusui tekan kono, ya wis diijoli lah. Diijoli. Kita ngurusui, kan masjid itu diwakafkan untuk kebutuhan umat muslim untuk ibadah. Nah, korban ini termasuk salah satu kebutuhan orang muslim, tapi berhubung jumlahnya banyak, engkau tidak terlalu banyak penggunaan air dan lain sebagainya, ya kan mesti air banyak kalau di masjid. Nah, monggo itu buat panitia masjid yang menggelar korban, monggo itu nanti bisa diikutkan dengan ongkos penyembelihan. Sebab ongkos penyembelihan ini kalau korban wajib dibayar. Tidak sah kalau korban itu dibayar pakai kulitnya, tidak boleh. Tidak sah. Korbannya tidak sah, jadinya sedekah. Dan juga hati-hati ketika menyembelih. Pernah satu kejadian di kota Solo, itu saya lihat nyembelih itu terlalu ke atas. Nah, kalau sudah terlalu ke atas gini, biasanya urat yang dipotong itu agak dalam, jadi terkesan lebih menyakitkan untuk hewan korbannya. Jatuhnya bagaimana ini? Bangkai. Nah, kalau yang mau dicoba nyembelih, latihan dulu sama orang yang pintar dulu. Latihan dulu cara nyembelih sapi atau cara nyembelih kambing, atau minimal nyembelih ayam. Latihannya pitik sik ya. Rotok gede sidik kalkun, rotok gede sidik. Lah terus bagaimana afdolnya hewan korban ini yang mana? Nah, ini kalau menurut yang saya baca di beberapa riwayat, coba kita teliti lagi, kita runut ke belakang. Siapa saja sih yang melakukan korban ini? Yang pertama, manusia yang hidup di muka bumi ini yang melakukan korban adalah putra Nabi Adam alaihissalam, yang bernama Habil. Habil itu melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama Qabil. Qabil tidak diterima persembahannya, Habil yang diterima persembahannya. Karena apa? Memilih yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita memberi persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Qur'an, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu takwa. Yang sampai itu takwa kita, darahnya, dagingnya tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkat ketakwaan kita. Maka dari itu pilihlah hewan kurban yang baik. Itu Habil. Kemudian siapa lagi yang berkorban? Nabi Ibrahim, yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Ismail, maka beliau melakukan perintah tersebut. Ketika sampai hendak disembelih Nabi Ismail, diganti bidibhil adim. Bentuknya apa? Kambing. Kalau Allah berkehendak yang afdol itu sapi, maka diganti sapi itu Ismail. Terus betul. Nah, ini pelajaran dari sejarah saja. Nah, terus sejarah berlanjut. Ketika Rasulullah SAW membawa dua kambing yang hebat, yang satu diniatkan berkorban untuk dirinya dan keluarganya, yang satu diniatkan untuk korban seluruh umatnya yang tidak bisa korban ila yaumil qiyamah. Korbannya apa? Kambing. Artinya apa? Kalau Rasulullah tahu yang lebih afdol itu, kira-kira Rasulullah tahu apa enggak? Lebih afdol sapi atau kambing? Tahu Rasulullah. Tapi kenapa yang dipilih kambing? Nah, maka dari itu monggo. Kalau kambing ya satu orang satu ekor ya. Kalau mau patungan 7 orang jadi 1 ekor sapi, monggo silahkan. Tidak ada yang sebetulnya kalkulasi ini podo wae. Cuman kenapa Rasulullah, kenapa kok potongannya itu kambing? Karena mungkin yang lebih mampu untuk umatnya adalah kambing. Oh enggak Bib, saya mampu onta, silakan. Oh enggak, saya mampu sapi sendiri, monggo, bebas. Ya,
Tapi itu pelajaran ibrah daripada pelajaran yang sejarah yang kita pelajari, maka kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Nah, waktunya korban setelah selesai sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu mulai potong korban boleh. Sampai 3 hari Tasrek itu boleh korban. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 boleh. Tanggal 13 ghurub maghrib tidak boleh, sudah selesai. Waktu korban habis. Nek kepengin golek kambing murah ya kuwi sore kuwi. Tanggal 13 sore apa zuhur kuwi kambing banting harga. Masalahnya selak entek waktune korban. Enggak apa-apa, boleh, masih boleh korban itu ya. Tapi engko sing dodolan ora diduduk regane. Di padha wae regane. Monggo silakan, ini waktunya Idul Adha menjelang di hadapan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa berkorban tahun ini, sini dan pada sini dan juga tahun-tahun yang akan depan. Cukup ya Habib. Ya, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Habib Muhsin berikutnya ya. Pengetahuan saya untuk korban di masjid terus terang terbatas. Jadi ada beberapa kelompok yang mengatakan haram, tidak boleh. Walaupun di halaman masjid haram. Teman, kalau saya sepanjang pengetahuan saya kitab tidak ada yang secara syarih untuk mencatat itu. Bahkan yang saya baca kalau menurut Imam Maliki sunnah. Ya, jadi untuk keterangan mungkin lebih lanjut bisa disambung sama Habib Muhsin, atau mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, monggo bisa disampaikan kepada beliau. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.